Seorang santri miskin diusir dari pondok karena dituduh mencuri, tanpa bukti, tanpa pembelaan, dan tanpa belas kasihan. Namun 7 hari kemudian, sebuah fakta mengejutkan terungkap, membuat semua orang yang dulu mengusirnya menangis penuh penyesalan. Pagi itu masih basah oleh embun ketika seorang pemuda berjalan pelan menyusuri jalan tanah menuju sebuah pondok pesantren yang berdiri megah di ujung desa. Namanya Fahri, usia 20 tahun. Di pundaknya hanya tergantung tas lusuh berisi beberapa baju dan kitab lama yang sudah mulai menguning. Langkahnya ragu, tapi matanya penuh tekad. Ini adalah pertama kalinya Fahri menginjakkan kaki sejauh ini dari kampung halamannya. Ia datang dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanya seorang buruh tani, sementara ibunya sudah lama sakit-sakitan. Namun sejak kecil, Fahri selalu punya satu mimpi menjadi orang berilmu, agar bisa mengangkat derajat keluarganya. Di hadapannya, bangunan pondok tampak begitu besar dan indah. Santri-santri berpakaian rapi berlalu lalang, sebagian membawa kitab, sebagian lagi bercanda ringan. Fahri menelan ludah. Ia sadar, dirinya terlihat berbeda. Bajunya sederhana, sandalnya sudah tipis. Bahkan kopernya pun terlihat tua dibanding milik santri lain. Namun ia tetap melangkah. "Assalamualaikum," ucapnya pelan saat memasuki gerbang pondok. Seorang santri senior menoleh, menatap Fahri dari atas ke bawah. Tatapan itu bukan ramah, melainkan penuh penilaian. "Iya, ada apa?" tanyanya singkat. Saya ingin mondok di sini," jawab Fahri dengan suara lirih, namun berusaha tegas. Santri itu mengernyit sedikit, lalu menunjuk ke arah kantor pengurus. "Ke sana, daftar dulu." Fahri mengangguk cepat. Ia berjalan menuju ruangan kecil di sisi bangunan utama. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah langkah awal dari hidup barunya. Di dalam ruangan, seorang ustaz duduk di balik meja kayu. Wajahnya tenang, tapi serius. "Nama?" tanyanya tanpa basa-basi. "Fahri, Ustaz. Asal dari desa kecil di pelosok. Saya ingin belajar di sini. Ustaz, saya siap bekerja apa saja untuk bisa mondok." Ustaz itu mengangkat kepala, menatap Fahri cukup lama. Ada jeda yang terasa panjang, seolah sedang menilai bukan hanya penampilan, tapi juga niat di dalam hatinya. "Kamu tahu biaya di sini tidak sedikit?" tanyanya. Fahri menunduk. "Saya tidak punya banyak uang, Ustaz, tapi saya siap membantu apa saja. Bersih-bersih, dapur, atau pekerjaan lain." Ruangan itu hening sesaat. Akhirnya, Ustaz itu menghela napas pelan. "Baiklah, kami beri kamu kesempatan. Tapi ingat, kamu harus sungguh-sungguh." Mata Fahri langsung berbinar. "Terima kasih, Ustaz. Saya tidak akan mengecewakan." Hari itu, Fahri resmi menjadi bagian dari pondok tersebut. Namun, ia belum tahu bahwa di balik gerbang yang ia masuki dengan penuh harapan, ada ujian berat yang perlahan menunggunya. Beberapa pasang mata mulai memperhatikannya, dan tidak semuanya menyambut dengan baik. Hari-hari pertama di pondok tidak berjalan seperti yang Fahri bayangkan. Alih-alih langsung tenggelam dalam pelajaran kitab dan suasana penuh ilmu, ia justru lebih sering terlihat di dapur, halaman, dan tempat wudhu. Sejak awal, ia memang sudah siap bekerja, tapi yang tidak ia sangka, pekerjaannya jauh lebih berat dari yang ia kira. Setiap pagi sebelum azan subuh, Fahri sudah bangun. Ia menyapu halaman yang luas, membersihkan kamar mandi, hingga mengangkat air untuk keperluan dapur. Sementara santri lain masih bersiap dengan pakaian rapi, Fahri sering datang ke kelas dengan napas tersengal dan pakaian sedikit basah oleh keringat, namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, ini adalah harga yang harus dibayar demi ilmu. Suatu siang, saat santri lain makan bersama dengan lauk yang cukup, Fahri duduk di pojok dapur dengan sepiring nasi sederhana dan sedikit sayur. Ia makan dengan tenang, meski perutnya seringkali masih terasa lapar. Itu si anak baru, yang miskin itu, kan?" Bisik-bisik mulai terdengar. "Iya, katanya nggak mampu bayar, makanya disuruh kerja terus." Fahri mendengar semuanya, tapi ia hanya menunduk, pura-pura tidak peduli. Sore harinya, saat ia sedang mencuci piring di belakang dapur, seorang santri bernama Rian mendekatinya dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Capek, ya?" tanyanya. Fahri tersenyum kecil, sedikit, tapi tidak apa-apa. Rian tertawa pelan. "Ya wajar, di sini kalau nggak punya uang, ya harus siap diperlakukan beda." Kalimat itu menusuk,
tapi Fahri hanya diam. Malamnya, di dalam kamar yang ia tempati bersama beberapa santri lain, Fahri mencoba membuka kitabnya. Ia ingin mengejar pelajaran yang tertinggal, tapi tubuhnya terlalu lelah. Matanya berat, tangannya gemetar. Belum sempat membaca satu halaman penuh, ia sudah tertidur dengan posisi duduk. Dari sudut ruangan, beberapa santri memperhatikannya. Kasihan juga ya, bisik salah satu. Tapi ya gimana, hidup dia memang begitu. Hari demi hari berlalu, Fahri tetap menjalani semuanya dengan sabar. Ia tidak pernah membalas ejekan, tidak pernah mengadu, dan tidak pernah berhenti berusaha. Namun tanpa ia sadari, perlahan-lahan, pandangan orang-orang terhadapnya mulai terbentuk, bukan sebagai santri yang gigih, melainkan sebagai anak miskin yang berbeda. Dan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menyakitkan. Hari itu suasana pondok terasa berbeda. Sejak pagi, beberapa pengurus terlihat mondar-mandir dengan wajah tegang. Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut, membuat para santri saling bertanya-tanya. Fahri yang sedang menyapu halaman pun merasakan keganjilan itu. Ada apa? Ya, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, suara panggilan keras terdengar dari arah aula utama. Semua santri harap berkumpul sekarang. Fahri segera meletakkan sapunya dan bergegas menuju aula. Di sana, para santri sudah mulai berkumpul. Wajah mereka penuh tanda tanya. Di depan, beberapa ustaz berdiri dengan ekspresi serius. Salah satu dari mereka, yang dikenal tegas dan disegani, melangkah maju. Telah terjadi kehilangan besar di pondok ini, ucapnya dengan suara berat. Uang donasi dari seorang dermawan hilang. Aula langsung gempar. Hilang? Bagaimana bisa? Itu uang pembangunan, kan? Suara riuh memenuhi ruangan. Fahri ikut terkejut. Ia tahu betapa pentingnya uang tersebut bagi pondok. Tenang, bentak sang ustaz. Suasana kembali hening, meski ketegangan terasa semakin kuat. Kami tidak ingin menuduh siapapun tanpa bukti, tapi kejadian ini sangat serius. Semua santri akan diperiksa. Jantung Fahri berdegup lebih cepat. Entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Satu persatu kamar mulai diperiksa. Tas, lemari, bahkan barang pribadi santri tidak luput dari penggeledahan. Saat giliran kamar Fahri, beberapa santri mulai berbisik. Itu kamar si Fahri. Dia yang paling butuh uang, kan? Kemarin dia juga sering ke kantor. Fahri yang berdiri di sudut hanya bisa menunduk. Tangannya mulai dingin. Seorang pengurus membuka tas lusuh miliknya. Isinya hanya beberapa pakaian sederhana dan kitab tua. Tidak ada yang mencurigakan. Namun entah kenapa, tatapan orang-orang di ruangan itu mulai berubah. Bukan lagi sekadar penasaran, melainkan curiga. Sore harinya, suasana pondok semakin mencekam. Tidak ada lagi tawa seperti biasanya. Semua terasa kaku. Fahri duduk sendirian di belakang masjid, mencoba menenangkan pikirannya. Aku tidak melakukan apa-apa, bisiknya lirih. Namun di kejauhan, ia melihat beberapa santri menatapnya sambil berbisik-bisik. Dan saat itulah, ia mulai sadar. Kecurigaan perlahan mulai mengarah padanya. Tanpa bukti, tanpa alasan yang jelas. Hanya karena satu hal, ia adalah yang paling berbeda di antara mereka. Pagi itu, langit mendung seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti pondok. Belum sempat Fahri menyelesaikan pekerjaannya di halaman, seorang santri senior datang menghampirinya dengan wajah serius. Fahri, kamu dipanggil ke aula, sekarang. Nada suaranya dingin, tidak seperti biasanya. Jantung Fahri langsung berdegup kencang. Tanpa banyak tanya, ia mengangguk dan mengikuti langkah santri itu menuju aula. Saat pintu aula dibuka, suasana di dalam terasa begitu berat. Semua mata langsung tertuju padanya. Di depan, para ustaz sudah duduk berjajar. Wajah mereka tegas, bahkan beberapa terlihat kecewa. Di sisi lain, para santri berbisik pelan, menatap Fahri dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Fahri menelan ludah. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Waalaikumsalam, duduk, jawab salah satu ustaz singkat. Namun Fahri tidak benar-benar duduk dengan tenang. Ia merasa seperti sedang diadili. Ustaz yang kemarin berbicara di depan maju sedikit. Fahri, katanya pelan namun tajam, kami sudah memeriksa semua santri, dan ada beberapa hal yang mengarah kepadamu. Fahri terdiam, dadanya terasa sesak. Saya tidak mengerti, Ustaz. Beberapa santri melihat kamu berada di dekat ruang kantor saat uang itu terakhir ada. Lanjutnya, dan kamu juga satu-satunya yang tidak memiliki biaya di sini. Bisik-bisik mulai terdengar semakin jelas. Benar,
Aku juga lihat dia. Iya, dia sering lewat sana. Fahri menggeleng cepat. Saya ke sana hanya untuk mengantar air. Ustaz, saya tidak mengambil apapun, demi Allah. Namun kata-katanya seakan tidak cukup. Seorang ustaz lain menyela dengan nada lebih keras. Semua orang di sini punya alasan untuk dipercaya, tapi kamu datang tanpa latar belakang yang jelas, tanpa biaya. Bagaimana kami bisa yakin? Kalimat itu menghantam Fahri lebih keras dari apapun. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya memang miskin, Ustaz. Tapi saya bukan pencuri, ucapnya dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab. Hening. Namun hening itu bukan tanda percaya melainkan tanda bahwa mereka sudah memiliki kesimpulan sendiri. Akhirnya, Ustaz yang memimpin menghela napas panjang. Demi menjaga nama baik pondok, kami tidak bisa mengambil risiko. Fahri menatapnya, seolah berharap ada keajaiban di detik terakhir. Namun yang keluar justru menghancurkan segalanya. Kami memutuskan, kamu harus meninggalkan pondok ini. Seisi aula terdiam. Beberapa santri terlihat kaget, tapi sebagian lainnya hanya saling pandang, seolah itu memang sudah mereka duga. Air mata Fahri akhirnya jatuh. Saya tidak bersalah, Ustaz. Bisiknya lirih, namun tak ada yang membelah. Tak ada yang berdiri di sisinya. Di hari itu, bukan hanya tempat tinggal yang ia kehilangan, tapi juga kepercayaan, harga diri, dan harapan yang ia bangun sejak pertama datang. Dan yang lebih menyakitkan, ia dihukum atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Langit siang itu terasa begitu terik, seolah membakar setiap langkah yang harus diambil Fahri. Di depan gerbang pondok, beberapa santri berkumpul, bukan untuk mengantar dengan hangat, melainkan untuk menyaksikan akhir dari kisah yang bahkan belum sempat dimulai dengan baik. Sebuah tas lusuh tergeletak di samping kaki Fahri, satu-satunya barang yang ia miliki. Seorang ustaz berdiri di depannya, wajahnya tetap tegas. Kami sudah memberi keputusan, kamu harus pergi hari ini. Fahri menunduk dalam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya mohon, Ustaz, beri saya waktu. Saya akan buktikan kalau saya tidak bersalah. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun jawaban yang ia terima hanya gelengan kepala. Keputusan ini sudah final. Kata final itu terasa seperti palu yang menghantam hatinya. Di belakang, suara bisik-bisik semakin jelas terdengar. Memang dari awal sudah mencurigakan. Orang miskin seperti itu, ya wajar saja. Fahri menggenggam erat tali tasnya. Tangannya gemetar, tapi ia tidak membalas satu pun kata-kata itu. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap bangunan pondok yang dulu ia pandang dengan penuh harapan. Kini, tempat itu terasa asing. Tempat itu telah menolaknya. Dengan langkah berat, Fahri mulai berjalan keluar dari gerbang. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang memanggil namanya, tidak ada yang percaya padanya. Namun saat ia hampir benar-benar pergi, langkahnya terhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, matanya menatap pondok itu untuk terakhir kalinya. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak bersalah, bisiknya pelan. Lalu ia melanjutkan langkahnya. Pergi tanpa tujuan pasti, pergi dengan luka yang dalam, dan di saat itu, tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa mereka baru saja mengusir seseorang yang kelak akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Hari pertama setelah diusir, Fahri berjalan tanpa arah. Langkahnya lemah, pikirannya kosong. Dunia terasa begitu luas, tapi sekaligus tidak memberinya tempat untuk kembali. Ia tidak punya uang, tidak punya keluarga di dekat sini. Bahkan tidak tahu harus kemana. Menjelang sore, ia sampai di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Dengan tubuh lelah, ia duduk di teras masjid. Angin sore berhembus pelan, tapi tidak mampu mengusir dingin yang terasa di hatinya. Fahri memandang ke langit. Kenapa harus aku? Ya Allah, bisiknya lirih. Namun tak lama, ia mengusap wajahnya kasar, menahan tangis yang hampir pecah. Tidak, aku tidak boleh lemah. Malam itu, Fahri memutuskan untuk menginap di masjid tersebut. Ia berbaring di sudut dengan beralaskan sarung tipis. Perutnya kosong, tapi ia mencoba memejamkan mata. Tidurnya tidak nyenyak. Bayangan wajah-wajah di pondok terus muncul di pikirannya. Tuduhan, tatapan sinis, dan keputusan yang begitu cepat. Semua berputar tanpa henti. Keesokan harinya, Fahri mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Ia membantu membersihkan halaman masjid, mengangkat air untuk jamaah, bahkan sesekali membantu pedagang kecil di sekitar. Hanya demi mendapatkan sedikit makanan, upahnya tidak seberapa, kadang hanya sepiring nasi.
Kadang hanya ucapan terima kasih. Tapi Fahri menerimanya dengan ikhlas. Hari-hari berlalu dengan berat. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya terlihat lelah. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tetap menjaga salatnya. Ia tetap berdoa. Di setiap sujudnya, ia hanya memohon satu hal. Ya Allah, jika aku benar, tunjukkan kebenaran itu. Walau bukan hari ini. Suatu malam, setelah salat Isya, seorang lelaki tua menghampirinya. Kamu bukan orang sini, ya? Tanyanya lembut. Fahri mengangguk. Iya, Pak. Lelaki itu memperhatikan Fahri sejenak. Kamu terlihat seperti orang yang sedang membawa beban berat. Fahri terdiam. Untuk sesaat, ia ingin menceritakan semuanya. Tapi ia hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya sedang belajar sabar. Lelaki itu mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa perlu banyak kata. Namun di balik senyumnya, Fahri menyimpan luka yang dalam. Ia kehilangan segalanya, nama baiknya hancur, kepercayaannya direnggut, dan yang paling menyakitkan, ia harus menjalani semua itu sendirian. Tanpa ia sadari, waktu terus berjalan, dan kebenaran perlahan sedang mendekat. Tepat pada hari ke-7 sejak ia diusir, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi di pondok itu. Hari ke-7 sejak kepergian Fahri, suasana pondok yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi gelisah. Bukan karena kehilangan uang semata, tapi karena sesuatu yang mulai terasa janggal. Di ruang kantor, beberapa ustaz berkumpul. Di atas meja, terdapat kotak kayu tempat uang donasi itu dulu disimpan. Tidak masuk akal, gumam salah satu ustaz sambil menggeleng. Tidak ada tanda-tanda pembobolan, tidak ada jejak orang luar. Artinya, pelakunya orang dalam, sahut yang lain dengan wajah serius. Ruangan itu hening, semua saling pandang. Kecurigaan yang dulu dengan mudah diarahkan kepada Fahri, kini perlahan kembali dipertanyakan. Sementara itu, di halaman belakang pondok, seorang santri bernama Rian terlihat gelisah. Sejak pagi, ia tidak tenang. Keringat dingin terus mengalir di pelipisnya, meski cuaca tidak terlalu panas. Ia beberapa kali menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Namun tanpa ia sadari, dua orang santri lain memperhatikan gerak-geriknya dari kejauhan. Sejak kemarin dia aneh, bisik salah satu. Iya, tadi malam aku lihat dia masuk ke gudang lama. Kecurigaan pun mulai beralih. Siang harinya, salah satu pengurus memutuskan untuk memeriksa gudang lama yang jarang digunakan. Pintu kayu itu dibuka perlahan. Debu beterbangan saat cahaya masuk ke dalam ruangan yang gelap. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Namun saat mereka menggeser beberapa tumpukan barang di sudut ruangan, seseorang berteriak, "Ini, lihat ini." Semua langsung mendekat. Di balik karung tua, tersembunyi sebuah kantong kain yang terlihat tidak asing. Salah satu ustaz langsung membukanya, dan seketika, wajahnya berubah pucat. Ini, uang donasi itu. Semua terdiam. Tidak ada lagi keraguan. Pelaku bukan orang luar. Dan, bukan Fahri. Berita itu menyebar cepat ke seluruh pondok. Para santri mulai saling pandang dengan wajah tak percaya. Jadi, selama ini, kita salah tuduh. Nama Fahri kembali disebut-sebut, namun kali ini, bukan dengan hinaan, melainkan dengan rasa bersalah. Di sisi lain, Rian yang mendengar kabar itu langsung lemas. Kakinya tak kuat berdiri, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Beberapa saat kemudian, ia dipanggil ke ruang kantor. Tidak butuh waktu lama, dengan tekanan dan bukti yang ada, akhirnya Rian tidak bisa lagi mengelak. Air matanya jatuh saat ia mengaku, saya yang mengambilnya. Suaranya gemetar. Ruangan itu seketika sunyi. Seorang ustaz menutup wajahnya dengan tangan, menahan rasa sesak di dada. Kami telah melakukan kesalahan besar. Dan di saat itulah, semua tersadar bahwa seseorang yang tidak bersalah telah dihancurkan, diusir, dipermalukan, tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Nama Fahri kini menggema di pondok itu, bukan sebagai pencuri, tapi sebagai korban dari prasangka dan penyesalan. Mulai menyelimuti setiap sudut tempat itu. Sejak pengakuan itu terungkap, suasana pondok berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa di sela-sela waktu istirahat. Tidak ada lagi canda ringan di antara para santri. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa bersalah yang menggantung di udara. Di aula yang sama tempat, Fahri dulu diadili tanpa bukti. Kini, para ustaz duduk dengan wajah tertunduk. Bagaimana kita bisa secepat itu mengambil keputusan? Ucap salah satu ustaz lirih. Suaranya penuh penyesalan. Kita tidak memberi dia kesempatan. Sahut yang lain. Tak ada yang membantah. Semua tahu,
mereka telah melakukan kesalahan besar. Bukan hanya salah menuduh, tapi juga menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah. Di luar aula, para santri berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Wajah mereka murung, tidak seperti biasanya. Aku ingat waktu dia bilang dia tidak mencuri, kata seorang santri pelan. Iya, tapi kita malah tidak percaya. Bahkan, kita ikut menjauh darinya. Setiap kalimat terasa seperti beban yang menekan dada. Nama Fahri kini disebut dengan nada yang berbeda, bukan lagi rendah, tapi penuh penyesalan. Sementara itu, Rian duduk sendiri di sudut ruangan pengurus. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangis yang tak berhenti. Aku tidak menyangka akan sejauh ini, ucapnya terbata-bata. Namun tak ada yang menenangkannya. Kesalahannya terlalu besar. Ia bukan hanya mencuri, ia telah membuat orang lain menanggung akibatnya. Dan orang itu adalah Fahri. Sore harinya, keputusan pun diambil. Kita harus mencarinya, tegas seorang ustaz. Bagaimanapun caranya, tambah yang lain. Kita harus meminta maaf. Kita harus mengembalikan namanya. Semua mengangguk. Beberapa santri langsung ditugaskan menyebar ke berbagai tempat masjid, pasar, hingga jalanan sekitar desa. Mereka mencari satu nama, Fahri. Namun semakin lama waktu berlalu, satu hal mulai terasa. Fahri tidak mudah ditemukan, seolah ia benar-benar menghilang. Malam itu, setelah semua usaha pencarian sementara dihentikan, para ustaz berkumpul kembali. Seorang ustaz yang dulu paling keras mengusir Fahri kini duduk dengan mata berkaca-kaca. Saya yang mengusirnya. Suaranya bergetar. Saya yang paling tidak percaya padanya. Ia menunduk dalam. Bagaimana jika dia tidak mau kembali? Tidak ada yang bisa menjawab. Pertanyaan itu menggantung di udara, membawa rasa takut yang perlahan tumbuh. Karena untuk pertama kalinya, mereka sadar, tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan mudah. Dan tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Di suatu tempat yang jauh dari pondok itu, Fahri masih menjalani hidupnya dalam diam, tanpa tahu bahwa orang-orang yang dulu mengusirnya, kini sedang mencarinya dengan penuh penyesalan. Sudah lebih dari seminggu sejak Fahri diusir. Pencarian yang dilakukan para santri dan ustaz hampir menemui jalan buntu. Setiap masjid sudah didatangi, setiap sudut desa sudah ditelusuri. Namun keberadaan Fahri seolah hilang ditelan bumi. Hingga suatu sore, seorang santri berlari tergesa-gesa memasuki halaman pondok. Ustaz, saya melihat Fahri, teriaknya dengan napas terengah. Semua yang mendengar langsung terdiam. Di mana? Tanya salah satu ustaz cepat. Di masjid kecil di pinggir jalan desa sebelah. Dia sering membantu di sana. Tanpa menunggu lama, beberapa ustaz dan santri segera berangkat. Perjalanan terasa begitu panjang, meski jaraknya tidak seberapa. Tidak ada yang banyak bicara. Hati mereka dipenuhi harapan, sekaligus rasa takut. Takut jika Fahri menolak. Takut jika semuanya sudah terlambat. Saat mereka tiba di masjid kecil itu, suasana tampak tenang. Angin sore berhembus pelan, daun-daun bergoyang lembut. Dan di teras masjid, seorang pemuda sedang menyapu halaman. Bajunya sederhana, wajahnya lebih kurus. Namun sosok itu begitu familiar. Itu Fahri. Langkah mereka terhenti sejenak. Entah kenapa, tak ada yang langsung mendekat. Ada rasa berat, rasa bersalah yang membuat kaki mereka seakan terpaku. Fahri yang menyadari kehadiran mereka perlahan menoleh. Tatapan mereka bertemu, hening. Waktu seolah berhenti. Mata Fahri membesar sedikit. Ia tidak menyangka akan melihat wajah-wajah itu lagi. Sementara para ustaz tak mampu menahan rasa haru. Salah satu dari mereka yang dulu paling keras mengusir Fahri melangkah. Maju dengan langkah gemetar. Fahri, suaranya lirih. Fahri berdiri diam. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tapi juga tidak ada senyuman. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Kami datang untuk meminta maaf, lanjut ustaz itu. Suaranya pecah. Kami telah melakukan kesalahan besar. Kamu tidak bersalah. Kami sudah tahu semuanya. Beberapa santri di belakang mulai menunduk. Ada yang tak kuasa menahan air mata. Kami memohon, kembalilah ke pondok, tambahnya. Hening kembali menyelimuti suasana. Semua menunggu jawaban Fahri. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Fahri menarik napas pelan. Matanya menatap satu persatu wajah di hadapannya, wajah-wajah yang dulu menghakiminya tanpa memberi ruang untuk membela diri. Namun yang terjadi selanjutnya, tak ada yang menyangka. Fahri justru tersenyum kecil. Saya sudah memaafkan, ucapnya lembut. Semua terkejut. Sejak hari pertama saya pergi, saya tidak pernah menyimpan dendam.
Air mata mulai jatuh dari beberapa santri. Karena saya percaya, Allah pasti tahu kebenarannya. Suasana berubah menjadi haru yang dalam. Namun saat ustaz itu kembali berkata, "Kalau begitu, mari pulang, Fahri." Fahri menggeleng pelan. "Saya minta maaf," katanya dengan tenang. "Untuk kembali, mungkin belum sekarang." Semua terdiam. "Saya ingin melanjutkan perjalanan saya di sini dulu. Saya ingin belajar, bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang kehidupan. Tidak ada yang bisa memaksa. Namun kali ini, mereka mengerti. Keputusan Fahri bukan karena marah, melainkan karena ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat." Ustaz itu mengangguk pelan, air matanya jatuh tanpa ditahan. "Doa kami selalu untukmu, Fahri." Fahri tersenyum. Dan di sore yang sederhana itu, pertemuan yang dulu penuh luka, berubah menjadi pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Tentang prasangka, tentang keadilan, dan tentang hati yang tetap bersih. Meski pernah disakiti begitu dalam,